Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Bung Hotman Paris Hutapea akhirnya buka suara perihal kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Kali ini seorang Bung Hotman Paris Hutapea memberikan pesan menohok kepada Agus Salim dan juga kepada para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim. Di mata Bung Hotman Paris Hutapea, para advokat ini adalah para advokat pansos yang sedang mencari nama, yang sedang mencari popularitas. Benarkah demikian? Berikut ini saya akan menyajikan pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea kepada pemirsa sekalian, dan mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Perkara itu soal donasi itu sebenarnya perkara sangat receh gitu loh. Entah kenapa orang berlomba-lomba pengacara biar tampil di media. Pengacara-pengacara yang kurang populer pada berlomba biar masuk agar viral. Itu sebenarnya pertama ya, donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, itu haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Tapi secara hukum dia sudah pemiliknya. Dan yang kedua, sifat si Agus yang teriak-teriak nah tadi itu sangat tidak, menurut saya kelewatan. Orang dia udah ditolong masih teriak-teriak. Nah, apaan sih kayak gitu? Itu orang atau diri tuh orang. Tapi Bang, ini kan kasus semakin melebar kemana-mana. Menurut Abang melebar mungkin kemana-mana karena orang pada pengen pamer, pada pengen pansos. Harusnya bagaimana sih menurut Abang? Ya harusnya kayak gue dong, perkara-perkara besar gitu loh. Ya jadi nggak. Nah ini kan masalah kecil. Menurut Abang ada saran nggak sih? Apa? Mungkin ini kan masalah kecil kata Abang. Ada saran nggak sih Bang? Mungkin untuk segera selesai, kan ini hampir 2 bulan. Nggak usah lah terlalu ribut. Kalau memang Novi merasa itu salah, gugat aja langsung. Ya kan, gugat aja langsung, selesai. Ya kan, nggak usah terlalu banyak di medsos. Ya, kalau dia merasa, kalau Novi merasa itu melanggar hukum, ya gugat perdata. Ya kan, kalau sama juga si Agus juga bisa menggugat. Agus bisa mengatakan itu hak gua, apa urusan lu lagi. Nah, ini cuma kan memang secara moral orang yang sudah diberikan bantuan harusnya mempergunakan uang tersebut sesuai tujuannya. Dan nggak pantas dia teriak-teriak, harusnya kan berterima kasih dong. Ya, berterima kasih dong kepada orang yang memberikan bantuan. Tidak perlu mohon maaf, iya benar saya udah terima bantuan ini, saya udah pakai karena ada kebutuhan lain, mohon maaf, terima kasih. Jangan malah nantangin, aduh. Bang, ini tuh uang donasi kan kata Abang, katanya kalau diserahkan itu milik Agus atau milik donatur gak sih Bang? Ini yang mana sih yang benar? Kalau sudah, ini, kalau gua kasih lu ke lu apa nih? Apa yang mau? Kalau udah gua kasih gimana? Milik lu kan? Milik ya udah. Tapi kan itu yang banyak itu milik donatur katanya. Nah, donasi itu kan pemberian. Donasi itu kan pemberian hak. Pemberian uang. Mendonatur karena menyumbangkan. Kalau sudah menyumbangkan berarti sudah beralih hak milik. Itu loh. Nah, ini tuh kan uang donasi digunakan untuk donasi, tapi kan Agus menggunakan haknya untuk lain atau gimana Bang? Itu salahnya, tapi uang itu sudah milik dia. Salahnya di situ, itu aja, ya. Nah, dia bukan secara hukum itu sudah milik si Agus. Tapi secara penggunaannya memang dia secara moral salah, tapi secara hukum dia pemiliknya. Karena dia pemiliknya, dia bisa pakai untuk apapun. Yang kedua harusnya dia lebih sopan. Orang sudah ditolongin kok malah teriak-teriak. Bahkan kan udah dilaporkan nih Nopi atas pasal pengancaman melalui Bang Parat Abbas. Itu gua nggak tahu lah itulah. Nah kemarin Nopi dan Densus sudah ke Kemensos Bang, gimana sih kalau udah ke Kemensos nih Densus dan Nopi, kalau sudah sampai ke Kemensos menurut Abang gimana? Saya kira sudah terlalu meluas kasusnya, ya. Itu kan bukan donasi publik, bukan kewenangan medsos. Nah, ya kan? Itu kan bukan donasi publik, bukan dana publik, bukan kewenangan kementerian. Apa urusan kementerian? Itu kan donasi pribadi. Iya, katanya kan Bang mau menengahi. Itu kan bukan donasi publik, bukan kewenangan medsos.
Ya kan? Itu kan bukan donasi publik, bukan dana publik, bukan kewenangan kementerian. Apa urusan kementerian? Itu kan donasi pribadi. Iya, katanya kan Bang mau menengahi dan mengklarifikasi. Boleh-boleh aja. Agus juga besok mendatang katanya. Udahlah, orang yang sudah memberikan bantuan ini udah relakan aja deh. Udah, bahwa orangnya kurang kurang berterima kasih itu dosa dia. Gimana? Nggak bisa apa bilang. Kalau perorangan juga enggak. Kalau secara besar-besaran iya. Kalau menyangkut kepentingan publik iya. Kalau perorangan ya nggak apa-apa. Adakan Salah uang orang donasi memberikan tanpa izin bantuan, maksudnya? di mana-mana ada donasi. Pesannya Dan itu kan hanya insidentil. Pesannya apa Bang buat Agus? Apa? Pesannya apa Bang buat Agus nih kan udah Pesan saya kemana-mana. kepada Pak Agus, udahlah, kurangilah masuk TV, kurangin masuk medsos. Lu harus tahu diri. Lu udah dikasih duit di dosen, kok masih kau yang teriak-teriak? Tahu diri dong. Nah, Ucapkan minta maaf sama orang-orang yang protes gara-gara uang donasi kau pakai misalnya untuk keperluan lain. Ucapkan minta maaf, ya. Ucapkan terima kasih. Dan kepada para pengacara janganlah diperluas lagi. Nggak usahlah terus pansos terus agar masuk media. Malah kita lihatnya nggak suka gitu loh, ya. Terakhir pesannya buat Nobi dan Densu. Dah. Oke guys, itu adalah komentar singkat yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea dalam menanggapi persoalan antara Prativi Novianti alias Novi dengan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Ada beberapa pesan menohok yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris Hutapea ini. Yang pertama bahwa si Agus Salim, Anda harus tahu diri. Anda semestinya harus bisa bersyukur dan bisa berterima kasih kepada seorang Prativi Novianti maupun kepada donatur yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan Anda. Secara hukum, memang uang donasi itu adalah miliknya si Agus Salim, kata Bung Hotman Paris Hutapea. Tetapi saya secara pribadi tidak sependapat dengan statement ini. Karena bagi saya secara pribadi, uang itu bukan miliknya Agus Salim. Uang itu bukan miliknya Denny Sumargo. Atau uang itu bukan miliknya Prativi Novianti. Tetapi uang itu adalah miliknya dari para donatur. Itu menurut saya secara pribadi. Lalu yang kedua, tujuan penggalangan donasi itu tentunya jelas. Bahwa untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Hotman Paris Hutapea tentang nilai moralitas yang tidak diterapkan oleh seorang Agus Salim, memang itu adalah fakta. Karena kita ketahui bersama-sama, kurang lebih ada 200 jutaan rupiah penggunaan uang donasi yang tidak sesuai pada tujuannya, yang tidak sesuai pada akadnya, atau yang tidak sesuai pada amanannya. Dan hal inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan pokok. Kenapa pada akhirnya Prativi Novianti berinisiatif untuk melakukan mutasi rekening dari si Agus Salim ke rekening yayasan. Saya secara pribadi melihat bahwa persoalan ini menjadi persoalan yang paling mendasar dalam polemik kasus antara Prativi Novianti dan Agus Salim ini. Hanya ketika ada kuasa hukum yang mungkin dalam tanda kutip adalah lawyer-lawyer pansos seperti yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea, makanya persoalan ini melebar kemana-mana. Saya pun sangat setuju dengan pernyataan Bung Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwa pengecara-pengecara pansos yang mendampingi si Agus Salim ini hanya mau membranding diri mereka sendiri. Hanya mau mencari keuntungan, bukan untuk menyebarkan kebaikan. Sehingga dengan demikian, persoalan dari Prativi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini sesungguhnya adalah sebuah persoalan kecil, seperti yang dikatakan oleh Bung Hotman Paris Hutapea. Tetapi, karena ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, pada akhirnya persoalan ini melebar kemana-mana. Contoh konkret yang bisa kita saksikan saat ini ketika
seorang kuasa hukum yang bernama Farhad Abbas yang mendampingi si Agus Salim dan keluarga ini malah sibuk untuk memproduksi persoalan-persoalan baru. Malah sibuk membuat laporan ke pihak penegak hukum. Dan disinilah bukti bahwa kuasa hukum yang mendampingi si Agus Salim ini adalah kuasa hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat. Saya sangat yakin dan percaya bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Agus Salim dan keluarga kepada Farhad Abbas dan para timnya ini adalah tentang persoalan uang donasi, adalah tentang hal-hal yang tidak melebar kemana-mana. Tetapi ya begitulah, ketika Farhad Abbas dia benar-benar tahu bahwa ini adalah kasus viral dan ini adalah momen yang tepat bagi saya sebagai seorang advokat untuk membranding diri saya. Sehingga sampai saat ini kita tidak tahu benang merah yang sesungguhnya dari kasus Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini apa. Sehingga kita belum melihat jalan atau titik penyelesaian dari persoalan ini. Semoga saja komentar-komentar pedas yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea dapat didengar oleh para kuasa hukum dari Pratiwi Novianti maupun dari si Agus Salim. Dan juga bisa didengar oleh Novi itu sendiri dan juga si Agus Salim. Cobalah kalian harus mampu untuk mengintrospeksi diri. Karena sesungguhnya banyak netizen Indonesia yang sudah mulai muak dengan kasus ini. Sudah terlalu lama netizen Indonesia menyaksikan polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dan harapan berikutnya, Pratiwi Novianti sudah kiranya mampu untuk menggugat atau membuat laporan ke pihak penegak hukum kepada si Agus Salim. Apalagi kemarin kuasa hukum dari para donatur yang bernama Bang Pablo Benua sudah melaporkan Agus Salim ke pihak penegak hukum dengan dugaan penggelapan uang donasi. Dan di sisi lain, kita juga melihat bahwa Fitra Ramadhani juga melaporkan Agus Salim ke pihak PPATK terkait dengan kasus uang donasi ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa dua laporan yang sudah dibuat oleh para kuasa hukum ini bisa menjadi awal yang baik untuk mengakhiri polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.